Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimuliakan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pada kesempatan ini mari kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka kita dapat bertemu kembali melalui channel Episode 5. Kemudian selawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Izinkanlah pada kali ini saya mendatangkan Ustadz yang sudah beberapa episode kita buka, yaitu Ustadz Bapak Asral, dan kali ini akan menguraikan tentang apa itu yang dinamakan aras, yang selalu kita ketahui. Apakah itu hanya keyakinan saja atau hanya kalimat saja yang tertuang di dalam Al-Quran? Baiklah, silakan Pak Ustadz Asral sebagai pertanyaan tadi, kira-kira pemahaman ya silakan dulu sebagai temu menyapa dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi iznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Ustadz Maulana Syuhada tadi yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, saya Ani Azral, kelahiran Pekanbaru tahun 58. Sekarang sudah pensiun dan berusaha untuk, karena umur sudah lebih 60 tahun, tentulah sudah lebih batas waktu yang diberikan Allah untuk kembali kepadanya. Pada episode kelima ini tentang akidah Islam yang disebut dengan tauhid rububiyah, itu kita akan bicara sedikit tentang aras Allah. Tadi seperti yang dibaca di surat Toha ayat 20 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yang 'alal arsy astawa. Jadi aras itu adalah tempat berastawanya, bertahtanya Allah, pusat kekuasaan dia di alam semesta. Dari situlah dia mengatur alam semesta ini semua. Apa itu aras? Aras itu adalah semacam pusat markas besar kekuasaan Allah. Dari sana semuanya bergerak alam semesta ini, mengembang dan sebagainya. Pada episode pertama, alam semesta ini kita berada di dalamnya ini
kemanapun kita berada, dimanapun kita menghadap, itu akan kita bertemu dengan eksistensi Allah. Kemudian di episode kedua juga disinggung tentang roh, bahwa kita ini hidup karena roh. Kalau tidak ada roh di diri saya ini, maka saya ini hanyalah bangkai yang teronggok aja, yang dikuburkan akan makan cacing. Tapi karena ada roh, maka bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara sekarang. Itu roh, itu urusan Allah. Kulli roho min amri rabbi. Saya bicara sekarang ini, berpikir, melihat, ini YouTube secara internasional. Itu karena saya punya roh. Kalau saya tidak diaktifkan roh saya oleh Allah, maka saya hanyalah daging yang teronggok. Melihat bangkai, kita melihat bangkai, melihat orang hidup itu berbeda. Perbedaan itulah yang menandai kehadiran Allah. Jadi apabila telah sempurna sistem di tubuh kita, maka diaktifkan rohnya. Itu urusan Allah. Allah dimanapun dia berada, urusannya tetap ada di situ. Seperti di surat ayat kursi tadi, surat Al-Baqarah ayat 255. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, dia berdiri sendiri, tidak butuh apa-apa, dan kursinya meliputi langit dan bumi. Kursi yang dimaksud situ adalah cabang-cabang daripada aras tadi yang meliputi alam semesta ini. Terus arasnya di mana? Di dalam surat Fusilat ayat 11 itu disebutkan di situ bahwa tahta Allah itu ada di langit pertama. Bisa kita baca sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Summastawa ila sama wa hiya dukhon wa qala laha walil ardi atiya tau'a au karhan katalata ataina ta'in. Artinya dia bertahta di langit, dan langit itu masih berupa partikel, atau di sini dukhan disebut. Dukhan itu diartikan asap, padahal itu adalah partikel. Lalu dia berfirman kepada bumi dan langit, datanglah kamu berdua menurut perintahku, apakah dengan patuh atau terpaksa? Maka keduanya menjawab dengan patuh. Artinya tahta Allah itu diletakkan di langit pertama, di atmosfer bumi ataupun galaksi. Dan kaki-kakinya, yaitu kursinya tadi, meliputi semua alam. Kalau kita lihat tubuh kita ini berdenyut semuanya. Yang paling jelas itu berdenyut adalah jantung kita, paru-paru, dan otak kita. Kalau anak kecil baru lahir bisa dipegang kepalanya, berdenyut tuh kepala. Artinya otak berdenyut. Otak berdenyut itu, ataupun jantung itu berdenyut, ataupun paru-paru itu mengembang mengempes, itu denyut namanya. Mungkin tadi dari penjelasan pertama sekali ya mungkin masih bingung Pak ya, karena kita ini bagaimana bisa menggambarkan kekuasaan Allah di alam semesta ini, sementara dia punya aras, wasya kursiyu samawati wal ard, kursinya meliputi langit dan bumi, atau kekuasaannya atau kerajaannya. Tadi diterangkan bahwa sebuah manifestasi adanya dukon, artinya merupakan sebuah partikel-partikel. Tentu ada hubungan dengan katakan tadi listrik atau elektron, kan begitu Pak. Nah ini yang ingin saya tanyakan, bahwasanya bagaimana kaitannya hubungan yang besar tadi, seperti diceritakan adanya gerakan-gerakan jantung, adanya gerakan fuad, paru-paru, ini terkait dengan aras ini. Jadi sesungguhnya aras itu apa? Barangkali bisa didetailkan, mungkinkah seperti pernah saya dengar adanya medan listrik, adanya dan lain sebagainya, mungkin saya belum paham sekali. Nah, mudah-mudahan
bisa diterangkan lebih detail lagi. Silakan Pak. Ya udah Pak. Baik, tentang hakikat aras ya. Tadi aras itu ada di alam malakut, di alam mikrokosmos, itu disebut langit. Kemudian bahannya apa dan apa aja yang ada di sana dan siapa aja yang hadir di situ. Jadi mengenai aras itu dari bahan apa, mari kita lihat informasi di surat 79 An-Naziat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziat gharqan wan nasiat nastan wasajihat sabhan wasabiqat sakkan wal fal udbirat amran. Artinya adalah yang sangat keras, sangat kuat maksudnya, dan juga ada lemah lembutnya, dan kemudian dia turun dimensi dengan sangat kencangnya, malah naik lagi dengan sangat kencangnya, yang perbandingannya kira-kira satu hari bagi kita 50.000 tahun cahaya, 50.000 tahun bagi kita satu hari bagi dia. Kemudian dia juga sangat kencang tadi itu, wasabikat sabkan. Dan disinilah ya, benda-benda inilah yang mengatur segala urusan. Artinya dari aras itu. Jadi apakah bendanya? Itu adalah wanaziat khorkan, yaitu suatu kekuatan yang sangat kuat. Nah itulah dia yang disebut dengan energi, gelombang, dan medan. Kalau kita nyatakan di alam ini, kita bisa melihat listrik, gravitasi, energi-energi, gelombang-gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang-gelombang tenaga isotop. Semuanya itu adalah bahan-bahan daripada aras yang berupa kaki-kaki sampai ke bumi, sampai ke langit. Yang kita sebut tadi itu adalah kaki-kakinya, misalnya gravitasinya. Dan semuanya ini mulai dari inti aras sampai kepada ujung kaki-kakinya ini, itu banyak sekali malaikat. Yang kita kenal adalah 8 malaikat. Tapi banyak sekali malaikat di situ, tapi yang hanya disebutkan 8. 4 namanya kita tidak tahu, 4 lagi kita tahu, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, yang masing-masing malaikat itu mempunyai tugas yang berbeda. Yang 4 lagi tugasnya berzikir aja, bertasbih, bertahmid, dan memohonkan ampun, istighfarkan untuk orang-orang yang ada di bumi ini. Kenapa begitu? Karena mereka melihat, misalnya setiap orang itu mempunyai ubun-ubun, mempunyai jantung, mempunyai paru-paru, dan semua tubuh kita ini bergetar. Tapi yang jelas sekali getaran tadi adalah jantung, paru-paru, dan ubun-ubun. Dan ini akan memancarkan gelombang-gelombang radio yang sampai terbaca di arah secara virtual, malaikat melihat. Terpikir pun oleh kita di fuad atau di pikiran kita, mereka bisa melihat. Misalnya kita berpikir mau mencuri, mau korupsi, atau mau beribadah, itu terbaca di aras secara virtual, karena gelombang sampai ke sana. Tidak jauh Pak, dekat kok. Buat di alam ini juga, di alam atmosfer ini juga. Nah kemudian umumnya malaikat-malaikat tadi itu, yang 4 tadi itu tugasnya adalah memohonkan ampun untuk kita, karena manusia ini adalah makhluk yang paling diutamakan, berbeda dengan hewan dan lain sebagainya. Tumbuhan juga begitu, dan jin juga begitu. Hanya manusia aja sehingga iri jin, tak mau dia sujud ke kita, manusia. Jadi malaikat yang 4 itu memohonkan ampun. Ampunilah bapak ini, ampunilah bapak itu. Mereka melihat apa yang ada di pikiran kita. Kita mau korupsi, terbaca oleh malaikat. Kita mau berbuat jahat, terbaca oleh malaikat. Tapi itu belum dihitung dosa. Baru kita kerjakan, baru hitung dosanya. Baru terpikir aja. Nah, berpikir itu berdenyut jantung kita itu. Nah, yang dinilai itu pikiran kita. Baik.
Jadi baru kalau kita sudah melakukannya, baik itu kesalahan-kesalahan apa saja, itu belum dinilai suatu kesalahan. Tapi kalau kita kerjakan baru dinilai suatu kesalahan. Dalam pikiran juga mereka dah tahu. Wa akrabu min habbil wadid. Dia lebih dekat min abdil warid, lebih dekat daripada kita, maksudnya pikiran tadi, daripada urat leher ini sendiri. Urat leher di bawah, letak di pikiran di atas. Kalau jantung, paru-paru itu tidak dihitung, karena mereka lain lagi yang sistemnya. Yang dinilai adalah pikiran kita. Bahwa mereka mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai pikiran, tapi tidak digunakannya untuk mencari pahala di akhirat. Itu dinilai. Nah, bahannya apa? Itu adalah bahannya adalah suatu poton-poton atau kelompok kantong-kantong energi, gelombang dan medan yang ada di fluktuasi kuantum. Tentu adalah langit ya, atau alam malakut tadi, yaitu ruang antar partikel itu. Kalau saya umpamakan menurut ilmu teori atom Dalton ataupun Niels Bohr ataupun teori Planck, secara ilmu fisika, ini maaf saya juga mengerti ilmu fisika karena saya juga seorang mantan ya, kepala laboratorium teknologi di suatu perusahaan besar. Jadi kalau saya umpamakan elektron itu besarnya sebesar bola pingpong, maka jarak antara elektron dengan inti atomnya, jarak antar partikel itu 50 meter, renggang sekali. Jadi ruangan hampa yang renggang inilah yang disebut dengan langit tadi atau alam malakut itu. Disitulah berjejernya benda-benda yang saya sebut tadi itu. Ada roh, ada malaikat, ada aras, ada fluktuasi-fluktuasi yang lain, gaya-gaya, energi gelombang terjadi di situ. Nah, di langit juga begitu. Ada ruang-ruang kosong. Dan Allah menempatkan ruang kosong di atmosfer bumi sampai ke inti bumi, itulah yang aras kekuasaannya. Itu pun berlapis-lapis sampai ke langit ke-7 lapisannya. Mulai dari inti bumi yang juga 7 lapis dan langit juga 7 lapis. Mereka mempunyai suatu interaksi. Tapi fokusnya ada di bumi. Aras itu terbuat dari bahan-bahan yang disebut di surat An-Naziat tadi, yaitu wan naziat gharqan. Jadi demi yang bergerak dengan sangat cepat, dengan keras, bisa juga lembut, dan turun dimensi dengan sangat kencang, dan mendahului juga dengan sangat kencang. Dan itulah yang mengatur urusan dunia ini. Artinya di alam dunia ini juga, untuk kehidupan dunia. Di alam lain juga, di bulan, di bintang juga ada, tapi fokusnya ke bumi aja untuk kita ini. Berpusat di inti bumi karena gravitasi di inti bumi. Nah, kita juga segala amal catatan kita baik ataupun buruk juga disimpan di situ. Demikian kira-kira gambaran aras. Kemudian juga malaikat 8 tadi, saya bilang tadi ada 8, ada 4 malaikat mintakan istighfar, 4 lagi ada tugas masing-masing, Jibril, Mikail, Israel. Kira-kira itulah hakikat daripada aras. Itu dia. Jadi sebenarnya kita juga, bagaimana saudara-saudaraku, mudah-mudahan dengan keterangan tadi sedikit banyaknya ada menambah, karena ini memang sebuah pengetahuan yang pemahamannya tidak sama ketika kita mengaji, ketika kita membaca Quran atau belajar ngaji membaca Quran. Tentu tidak ada terlintas di dalamnya, karena kalau kita melihat apa yang dilihat itu yang kita baca. Namun di sini bahwa menerangkan sesuatu yang benda itu tidak kita kelihatan. Oleh karena itu kita mohon kepada Ustadz kita bahwa sesuai dengan tadi, bahwa harus kita tahu benda yang disebut agar kita tidak menghayal. Oleh karena itu Islam sebenarnya mengabarkan kepada kita bahwasanya bukan suatu hayalan, karena ini memerlukan sebuah pemikiran ketajaman atau ketajaman pemikiran. Nah, namun dari segi daripada background kita masing-masing ini mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada yang di sisi lain memang ingin menggali lebih dalam, ada yang hanya ingin tahu saja atau mengikut saja. Nah, inilah hal-hal yang seperti ini menjadi sebuah keragaman di dalam kita memperdalam agama Islam ini.
Oleh karena itu mari kita perdalam lagi bahwa kita sedikit demi sedikit dengan ayat yang telah ditunjukkan tadi, mudah-mudahan kita dapat mengintrospeksi kepada diri sendiri, seperti yang sering kita dengar bahwa ketika orang sedang dalam menjalankan tarikat tahu Pak ya, tarikat, bahwa misalnya bahwa suluk itu dalam pengertian suluk itu apakah ada kaitannya untuk mencari aras tadi ini? Karena kalau kita lihat bahwa center atau pusat dari center dunia ini di aras tadi, dan aras sampai sekarang belum bisa diketahui apakah dia ada di kota apa ataukah ada di mana. Nah, ini perlu juga penjelasan dengan Pak Asral sebagai yang pengurai pada kesempatan ini, ingin lebih jelasnya lagi. Dan apa kira-kira pertanyaan tadi kaitannya dengan orang yang sedang suluk mencari Tuhan, apakah kita mendapatkan aras terlebih dahulukah atau sebaliknya? Menanyakan tentang aras itu apa, dan tadi juga begitu. Sebab situlah pusat Ada di mana? ya, ada di mana pusat kekuasaan Allah ada di situ untuk mengatur alam ini. Kalau kita mengatakan bahwa di pusat manusia ini ada di jantung, seperti terangkan tadi. Namun jantung itu juga ada keterkaitannya dengan aras lain. Banyak aras sesuai dengan surat Yasin tadi. Wasubhanalladzi di malakut kulli syai'in turja'un. Kekuasaan meliputi sesuatu. Jadi walaupun di jantung manusia, terus alam ini sebagai rububiyahnya tentu di tangan Allah semuanya. Nah, minta tolong dijelaskan kira-kira gambarannya seperti apa, tentang mungkin tempatnya di mana, kota apa. Kalau misalnya di Provinsi Riau, di Pekanbaru, mudah-mudahan bisa. Silakan Pak. Silakan Pak ya. Terima kasih tentang koordinat aras maksudnya. Aras itu satu, tidak banyak aras itu. Satu aja. Namanya pusat pemerintahan ya satu. Cuma kakinya menyebar kemana-mana. Kaki aras itu apa sebetulnya? Ada 5 ahli ilmu alam fisika kuantum menyebut kakinya tuh, yaitu gravitasi, listrik maksudnya, magnet, energi, kemudian juga ada lagi yang disebut dengan getaran isotop. Jadi isotop maksudnya gini, benda itu apabila antara inti atom dengan elektronnya itu seimbang, jadi tidak terjadi apa-apa. Tapi apabila inti atomnya lebih berat daripada kulitnya, maka dia akan getarnya terasa keluar. Tapi kalau dia hanya seimbang, tidak terasa getarnya keluar. Apa misalnya yang getaran terasa keluar itu uranium U238, besar sekali masanya. Sementara kulitnya kecil, enggak getarannya kuat. Itu isotop. Isotop ini digunakan di radiologi. Kalau listrik kita tahu tadi, dari contohkan tadi listrik pegangnya kabel listrik lo berani. Pada potasi katakanlah 150.000 volt meledak. Nah, tapi kalau hanya tukang las listrik itu voltnya rendah, itu 30 volt, itu nggak apa-apa. Atau baterai, voltnya rendah. Listrik atau magnet, nah, magnet terasa itu. Atau gravitasi. Kalau gravitasi itu kalau ada benda gitu di atas jatuh ke bawah, itu kan tarikan gravitasi dari inti bumi. Nah, semua inilah kaki-kaki aras tadi itu. Nah, itu apa itu sebetulnya? Itu adalah suatu gelombang yang mempermainkan partikel-partikel tadi, yang proton, elektron, dan neutron. Seperti yang di surat An-Nazi'at kita bilang tadi, bahwa dia akan menyembur dengan kencangnya, dan itu akan diaturnya alam ini. Dan kita sebetulnya tubuh kita ini terbuat dari partikel itu, disusun menjadi atom, menjadi molekul, menjadi benda. Kalau malaikat dan jin tidak, dia tidak sampai ke partikel, ya cukup dia di gelombang itu aja. Nah, partikel itu ada yang menyebut An-Nazi'at, ada yang menyebut Dukhon di Quran itu. Ada yang nyebut, dulu tidak kenal itu partikel, dulu hanya asap, itu bilang asap. Nah, disitulah aras tadi. Kekuasaan Allah tadi letakkan di partikel. Apa kekuasaan Allah tadi?
yaitu kekuatan energi gelombang dan medan. Itulah yang disebut aras tadi itu, yang dia memancar kemana saja. Kakinya tuh artinya tuh cabang-cabang kemana saja, bisa ke jantung, bisa ke otak kita, bisa ke paru-paru. Itu adalah kursinya itu menghantam ke kaki-kaki aras itu menghantam ke semua makhluk. Allah itu memegang ubun-ubun manusia. Jadi ubun-ubun itu dipegang juga, termasuk juga jantung dan paru-paru, karena sesama berdenyut. Semuanya berdenyut, tapi yang jelasnya yang berdenyut adalah jantung, paru-paru, dan otak. Tapi semua partikel tubuh kita ini berdenyut, dipegang oleh Allah. Nah, itulah disebut dengan kursi tadi, ayat kursi. Jadi kalau kita baca ayat kursi, pikirkanlah tubuh kita ini berdenyut semuanya. Denyut itulah memancarkan gelombang, itu yang disebut dengan kursi aras tadi, yang berpusat di sebuah titik yang disebut dengan aras. Mungkin sudah ada sedikit pandangan mengenai bagaimana aras sebenarnya, bahwa kita telah mendengar kesimpulan itu adalah bahwa disimpulkan aras itu terdiri dari medan listrik, medan magnet, gravitasi, kemudian isotop, dan satu lagi apa Pak? Energi. Nah, ini membawa kita kepada bayangan-bayangan tentang arus. Sementara sebutkan tadi bahwa yang dikatakan aras itu senternya satu. Berarti hanya satu tempat. Nah, sebenarnya kita ingin tahu tempat itu di mana yang memang seandainya kita bisa meraba, sesungguhnya aras itu di mana kalau memang satu kota. Karena disebutkan bahwa seandainya itu merupakan kaki dari aras sesuai dengan surat Al-Baqarah, wa ij'alna baita masabatan linas, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul, tempat yang aman bagi manusia. Mungkin ada kaitannya dengan, berarti apakah di situ juga masuk dalam kaki araskah, atau aras memang ada di situ? Mungkin bisa diterangkan Pak. Terima kasih saudara Pak Ustadz Maulana Suhada. Jadi Pak Ustadz Muhammad Maulana Suhada menanyakan tentang pusat aras itu. Di surat yang kita baca tadi, Fusilat, yaitu pusat daripada pengaturan alam ini di aras ya. Tapi Allah sudah menyebutkan astawa alal aras itu di langit pertama, di langit yang dekat dengan dunia ini, yaitu yang disebut di situ ada dukhon, ada asap segala macam itu. Yang dunia ini apa? Bumi ini, yaitu mulai dari pusat bumi, magma, sampai ke lapisan ionosfer yang ion di sana, sehingga hiduplah bumi ini aman. Dari sini pusat itu. Nah, kakinya itu memancar kemana-mana. Apakah kakinya itu disebut kursi? Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Apakah barangnya kursi itu? Kaki-kaki itu apakah? Kaki itu yang seperti yang kita sebut tadi, energi, gelombang, dan medan. Kalaulah umpama saya ambil contoh yang sangat simpel, yang dulu kawan-kawan dari ketika saya ikut berdebat antar agama, katanya Pak Azrael, tadi pagi pun juga begitu, kemarin juga begitu, sesama Islam dan malah di luar Islam. Kok sepertinya sepele sekali. Saya bilang garam dengan asin. Asin itu adalah medan, itu suatu medan kekuatan, sedangkan garam itu adalah asin tadi memadat ya. Jadi asin itu adalah suatu kekuatan medan magnet yang terasa oleh lidah kita, terurai begitu gitu. Padahal dia garam juga itu, tapi kalau dia padat dia menjadi garam. Garam bisa kita pegang, bisa kita lihat. Begitu juga gula itu kalau diuraikan menjadi larut dalam air terasa manis. Manis itu tak gula, tapi manis itu sudah lain alamnya. Nah, begitu juga kalau kita bakar sebuah kertas, akan menjadi asap, menjadi panas, dan menjadi partikel-partikel yang lain. Pernah dulu waktu saya mengikuti pendidikan di operasi teknologi tahun 83 di Pertamina, itu seorang guru ahli kimia almarhum Bapak Gusdi Erwin, itu di Pertamina Dumai sangat dipercaya tentang ilmu operasi teknologi, yang kami juga ikut dulu sebagai tim membuat suatu minyak
yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden seperti Rome. Dia hebat sekali. Dia bertanya, dibakarnya kertas, disuruh uraikan secara ilmu pengetahuan apa yang terjadi. Yang terjadi nampak kertas ya, kemudian apa lagi panas, apa lagi asap, apa nampak lagi api. Jadi kertas ini berubah menjadi panas, berubah menjadi api, berubah menjadi asap. Kalau kita kumpulkan kembali barang-barang itu akan menjadi kertas balik. Nah, yang panas itulah yang disebut dengan energi. Nah, itulah yang kaki aras tadi. Energi tadi itulah kaki aras tadi. Energi, gelombang, dan medan. Begitu juga asin tadi. Asin itu ada sesuatu kekuatan fluk magnetis. Itulah kaki aras tadi. Semuanya menuju ke sebuah titik. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, hubungannya dengan Ka'bah. Kenapa kita menghadap ke sana? Supaya apa? Ada tawaf, Pak. Tawaf. Karena di sana itu tawaf. Jadikanlah itu tempat tawaf. Tawaf itu artinya tempat yang netral, aman dan tosa. Jadi di sana nggak ada gangguan-gangguan interferensi dari kekuatan lain. Baik kekuatannya dari jin, dari apa aja. Sana itu bersih kekuatan energi dan gelombang dan medan. Itu dibuktikan oleh para astronot. Kelihatan dari ruang angkasa bahwa di Mekah itu yang pusatnya di Ka'bah itu bersih. Artinya itu medan gelombangnya kuat sekali, maka kita mengarah ke sana. Tapi itu bukan pusat aras, itu hanyalah energi gelombang atau kaki-kaki kursi yang bersih di situ. Jadi kalau kita menghadap saat sholat, kita menuju ke sana supaya tubuh kita ini juga bisa dia tertib, dia gelombang-gelombangnya tertib ya, sehingga kalau udah tertib, sehingga dia memunculkan suatu cahaya yang bagus nantinya. Jadi orang-orang yang mengerti ilmu tauhid itu rata-rata tubuhnya itu bercahaya sebetulnya. Nanti di akhirat nampak itu. Sekarang aja nggak nampak wajahnya. Jarang tua orang tua, walaupun umurnya udah sekian 10 tahun, nampaknya masih muda aja. Karena dia rajin sholat. Jadi orang-orang yang keramat-keramat itu pasti dia sholat. Kalau kita tidak sholat berarti palsu, berarti pendusta dia. Kalau orang-orang keramat, saya sudah banyak mengetahui orang-orang keramat, tapi kalau tidak sholat tidak. Promosi aja itu. Tapi kalau dia sholat, walaupun tidak disebut keramat, hati-hati orang dengan sholat. Orang yang rajin, orang yang taat sholat, hati-hati, karena dia tuh keramat orang itu. Buat tubuhnya itu sudah tak ada gangguan lagi dari gelombang-gelombang yang lain, lurus terus. Buat kita sholat itu kita menghadap, dan tidak kemana-mana, ke Ka'bah aja. Kiblat kita tidak boleh menghadap kemana-mana. Tujuannya itu supaya tubuh kita ini, semua gelombang medan energi yang ada di tubuh kita ini terfokus ke sana. Kalau kita ambil contoh, pisau silet itu kalau kita gosok-gosok dengan arah yang sama, nanti pisau silet dengan magnet yang sama, arah yang sama, otomatis pisau silet ini juga akan menjadi magnet. Gitu juga tubuh kita ini. Kalau kita gosok dengan arah yang sama dan waktu yang sama, maka Ruhul Kudus yang ada di tubuh kita ini akan kelihatan. Kita ini diurapi oleh Ruhul Kudus gitu. Itulah yang orang-orang yang disebut hamba Allah. Nanti akan, kalau sudah jadi hamba Allah, nanti akan meningkat ke uluhiyah dan mulkiyah. Nah, kira-kira begitu yang disebut dengan Ka'bah tadi. Ada yang pertanyaan mungkin juga bisa membantu bahwa ada kaitannya juga tadi dengan keterangan yang Bapak sampaikan bahwa memang aras itu bukan di tempat itu. Artinya dia memang satu, namun yang dikatakan di Ka'bah itu bukan aras, Pak ya. Nah, jadi itu adalah tempat yang memang ternetralisir daripada benda-benda atau cahaya-cahaya yang sifatnya cahaya yang membuat kotor daripada atau dimensinya yang membuat kotor daripada, karena tujuan tawaf itu sendiri berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi sebuah gambaran ibarat tadi seperti Pak Ustadz sampaikan antara pisau silet dengan medan magnet atau magnet. Bila kita sering digosok, artinya gambaran dari menggosok tadi adalah tawaf. Nah, kemudian kita juga diarahkan ketika sholat dengan kiblat yang sama. Dan apakah juga seperti itu dengan menggambarkan bahwa kita menggosok. Nah, sekarang kalau boleh tahu apa yang digosok, Pak?
Jadi gini, tentang gosok menggosok itu kan istilah. Sebetulnya ada suatu pergerakan tubuh kita. Pergerakan tubuh otomatis batin kita juga bergerak. Tubuh kita bergerak, batin kita juga bergerak. Semua gerakan tadi itu akan membuat usikan di alam. Nah, usikan ini diarahkan ke sebuah tempat saja. Yang namanya itu kiblat atau Ka'bah itu. Supaya apa? Supaya energi tubuh kita ini semakin kuat. Setiap orang itu sudah diberi oleh Allah itu nur atau roh gitu. Cuma ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang terganggu juga, sehingga pada saatnya nanti merugilah dia. Nah, kita perkuat tadi nur tadi itu, dan insya Allah mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW yang punyai diberi prioritas oleh Allah tentang syafaat, dia akan tahu umatnya yang mana. Dari pancaran nur kita itulah nur Muhammad yang ada di diri kita. Ada nur Allah, ada nur Muhammad. Jadi kita yang saya sebut tadi itu adalah energi gelombang dan medan yang bersih kita tadi dengan latihan gerakan-gerakan yang katanya pas menggosok sosial itu bukan kita membuat gerakan takbir dan sebagainya sampai salam itu itulah yang dimaksud menggosok tadi. Kita tidak boleh sholatnya sembarang-sembarang, ada rukun dan syaratnya. Kita sholat menuju Ka'bah juga semua kiblat harus sama. Tujuan supaya tubuh kita ini memancarkan nur nantinya, bersih. Anak kecil juga dari pancar juga nur, tapi nanti setelah besar nanti dia akan terganggu. Nah, tentang nur tadi itu letaknya di mana? Ya tentulah letaknya di aras.